Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-10, ayat yang ke-14 sampai ke-29. Judul renungan kita pada hari ini adalah mengelola kekayaan. Salomo mewarisi tahta yang kokoh dari ayahnya Daud, serta berbagai kelimpahan materi. Saat itu musuh-musuh Israel telah takluk dan mereka harus membayar upeti. Tidak ada ancaman berarti sehingga dia dapat membangun bait Allah. Selain itu, dia juga menjalankan berbagai bisnis, khususnya di bidang perdagangan dan perkapalan. Pendapatannya per tahun ialah sebesar 666 talenta emas, yakni sekitar 22,6 ton. Itu belum hasil lain usaha lainnya. Tak heran bahwa saat itu banyak perak di Yerusalem sama seperti batu. Lalu bagaimana Salomo mengelola kekayaannya itu? Selain digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk istananya, emas-emas itu digunakan untuk membangun bait Allah serta berbagai perkakasnya. Juga digunakan untuk kesejahteraan seluruh penduduk Israel di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Namun sayangnya sikap hati yang lurus itu tidak berlangsung seterusnya. Sehingga ketika dia menyimpang dari ketetapan Allah dengan mengawini banyak perempuan asing. Kekayaannya juga terkuras untuk membiayai hidup 1.000 istri di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Nantinya dia hanya mewariskan kerajaan yang kropos kepada anaknya, serta pajak tinggi yang dibebankan kepada rakyat. Itulah penyebab pecahnya kerajaan Israel menjadi dua. Harta kekayaan seberapapun banyaknya pasti akan habis, jika tidak dikelola secara bijak. Yakni jika hidup boros, berfoya-foya, serta tidak menginginkan masa depan. Semua bermula di saat hidup kita tidak lagi selaras dengan firman Tuhan. Karenanya, hendaklah kita terus berpaut kepadanya agar kita melangkah dengan benar, termasuk dalam mengelola harta milik kita. Oke, bahkan gunung emas pun akan tandas tanpa bekas jika kita tidak mengelolanya dengan cermat. Oke, sekarang kita melihat ya, menaksir kekayaan Salomo dan apa yang dimilikinya, serta mencari penyebab kejatuhan Salomo. Ya, mari kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 14 sampai yang ke-29. Ya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Dia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu ke dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya, dan tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan kepada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu terdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah, belum pernah diperbuat yang sedemikian bagi suatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gudang hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak itu tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang dan membawa emas dan perak serta gading juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahan, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian dan senjata, rempah-rempah, kuda dan bakal. Begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga dia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar.
Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraya berharga sampai 600 shekel perak dan seekor kuda sampai 150 shekel. Begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Oke, sekarang kita lihat ya. Sebenarnya berapa sih nilai 666 talenta? Dan nilai 666 talenta ini ada dua pendekatan ya. Ini pendekatan yang pertama ini berdasarkan dari konversinya talenta dengan dinar. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar itu upah minimal orang di dalam satu hari. Kalau dia kurang lebih Surabaya atau Jakarta ya, kurang lebih kan satu hari 154.728 rupiah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan satu talenta itu 6.000 dinar, berarti 154.728 ini dikali ambil 6.000 dinar, 6.000, berarti satu talenta didapat 928 juta. Gitu ya. Nah, kalau misalnya itu satu talenta 928 juta. Nah, kalau misalnya 666 talenta itu sama dengan 600 M, 616 miliar. Atau ekuivalen dengan pendapatan per bulan adalah 51,5 M. Jadi, kekayaan Salomo adalah 51 M. Kalau dari pendekatan UMP seperti ini. Cuma permasalahannya adalah yang ditimbang talenta itu ada nilainya yaitu emas. Betul ya? Adapun emas, ini jelas ya. Ini loh. Adapun emas. Nah, sekarang kita mikir ya, masakan kekayaan Salomo hanya 51 M. Nah, timbullah ada pendekatan yang kedua, yaitu adanya pendekatan secara kilo. Nah, satu talenta itu 34 kilo, ya, atau ekuivalen dengan 34.000 gram. Nah, 1 gram emas, ini kan emas ya, kita bicara emas ya. 1 gram emas itu 1 juta. Jadi saat renungan ini ditulis itu harganya 1 juta. Nah, jadi kalau ini 1 juta, terus ini 1 gram emas, terus ini 34.000. Berarti kan tinggal kalau satu talenta ya 34.000 dikali 1 juta lah. Berarti 34 M rupiah, miliar rupiah. Jadi satu talenta itu 34 M. Nah, kalau 666 talenta, ya tinggal 666 dikali satu talentanya 34 M, sama dengan 22,6 triliun. Atau ekuivalen dengan kalau ini dibagi 12 ya 1,8 T per bulan. Mungkin kekayaan Salomo segila ini ya. 1,8 triliun per bulan. Ini ngeri sih. Luar biasa. Saudara, mari kita lihat ayat 15. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Ternyata pendapatan Salomo tidak hanya terbatas pada hasil emas, tetapi masih ada upeti dari saudagar dan pedagang Arab yang memang tidak disebutkan di ayat ini. Saudara, saya mencoba perbandingan ya, atau coba kita membayangkan kekayaan itu kayak apa sih? Kayak seperti apa ya? Jadi gini ya, bayangkan kalau Anda mau pergi ke Amsterdam ya, Jakarta Amsterdam, itu saya lihat di website, tiket first class Emirates itu 80 juta ini loh ya. Jakarta tuh Amsterdam yaitu bolak-balik ya, return one passenger, itu tuh lowest price for all passenger, ini first class ya. Ini 80 juta loh, 79,638 ini. Ini naik pesawatnya Emirates ya. Naik pesawat Emirates kurang lebih kayak gitu. Nah, jikalau pendapatan per bulan Salomo itu adalah 1,8 T atau 1,8 juta-juta gitu ya toh. Kalau misalkan 1,8 T ini kemudian dibagi sama 80 juta. Ini kan satu orang 80 juta. Katakanlah keluarga Anda jumlahnya 5 lah, gitu. Jadi 5 kali 80 400 juta. Ya toh 400 juta. Ini 1,8 400 dibagi 400 juta itu sama dengan 4.500 kali pulang pergi Amsterdam. Jadi kekayaannya kayak gini. Jadi setiap bulan ke luar negeri dengan tiket first class
Itu aja uangnya itu turah-turah, lebih-lebih. Iya toh. Ini mungkin bisa apa? Ini kan cuma 5 orang ya. Berarti bisa ngejak 900 kalinya lagi ya. Pakai 500 bagi 900 ya, dalam 900 orang lainnya untuk pulang pergi. Nah, kalau 900 orang lainnya untuk pulang pergi, satu pesawat tuh kurang lebih 300 bisa nyarter 3 pesawat tuh. Nyarter 3 pesawat ke Jakarta Amsterdam. Bayangkan nih. Kekayaan itu luar biasa nih, menakutkan ini. Ya, oke. Atau kalau Anda suka sepak bola ya. Ini tiket Piala Dunia di Qatar tahun 2022. Ini sudah saya cek. Misalnya Jerman versus Jepang. Itu di Doha. Itu satu tiket tuh 495 euro per orang. Atau ekuivalen dengan 8 juta rupiah. Tiketnya bal-balan ini 8 juta rupiah loh. Untuk nonton 90 menit ini ngeluarin duit 8 juta rupiah. Jadi misal kapasitas stadion itu 50.000 orang, maka itu sudah 400.000 juta atau 0,4 triliun. Betul ya? Atau ini 400 M kan sama dengan 0,4 triliun. Kalau per bulan kali 1,8 T, maka dengan satu stadion sama dengan 0,4 triliun, maka bayarannya ini dalam satu bulan ya, itu bisa bayari 4,5 kali kapasitas stadion untuk lihat Piala Dunia. Bayangkan, bayari 50.000 dikali 4,5 kali ini luar biasa banyak nih ya. Luar biasa banyak. Berarti bayari berapa orang? Ini 50.000 dikali 4 aja sudah 200.000. Ya toh? 200.000 ini setengah dari 50.000 kan 25. Jadi 225.000 gitu ya. Waduh, bayari orang kayak gini tuh. Luar biasa kaya nih ya, luar biasa kaya. Yang Salomo bisa membiayai orang senilai 4,5 kali kapasitas stadion yang tanding Jerman versus Jepang dengan tiket 8 juta rupiah. Ya. Saudara lihat perabot rumahnya Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempat. 600 sikel emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Nah, ini kalau kita hitung-hitung ya, tadi satuannya kan talenta, nah ini sekarang satuannya adalah sikal. Satu sikal itu adalah 11,4 gram, atau ekuivalen dengan 11,4 juta rupiah. Atau ekuivalen dengan 600, kalau misalnya 600 sikal, ya toh. Jadi kenapa kalau tiba-tiba 11,4 gram dari 11,4 juta rupiah nih, tiba-tiba kok jadi gini? Ya ini ya, karena gini, kan satu sikal emas, ya toh, 1 gram ini kan 1 juta. Ini kan 600 sikal emas. Berarti satu sikal itu 11,4 gram. Sedangkan nilai 1 gram emas itu sama dengan 1 juta. Ya berarti tinggal 11,4 kali 1 juta kan 11,4 juta. Ya know? Nah kalau ini ngomongin 600 sikal emas, berarti kan ya 600 dikali 11,4 juta senilai 68 M. Ini untuk satu perisai loh ya. Ya, ini untuk satu perisai. Sedangkan 600 sikal, ya saudara perhatikan baik-baik. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Setiap. Jadi setiap perisai besar itu nilai 6,8 M. Saudara bayangkan perisai apa yang nilainya sampai 6,8 M. Seharga rumah nih luar biasa nih, ya loh. Terus masalahnya tidak cuma satu perisai yang dibuat. Perisai yang dibuat ini adalah dikatakan di sini 200 perisai besar dari emas tempaan. Ya, kalau 200 kali 6,8 M, ini senilai perisainya tok itu 1,3 T. Ngeri ya. Entah perisai ini dibuat untuk sengaja pertahanan atau perabot rumah Salomo, ini saya asumsikan mungkin perabot rumah. Ini luar biasa ya, nilainya itu 1,3 T, bayangkan. Nah, segala perkakas minuman raja dari emas dan segala barang di gudang hutan itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, saudara bayangkan ya. Jadi ini adalah penggambaran luar biasa sekali pada saat pemerintahan Salomo. Sehingga perak itu dianggap tidak memiliki harga sama sekali. Suatu kemakmuran yang luar biasa hebat.
Sehingga yang dianggap berharga hanyalah emas. Jadi logam selain emas itu tidak dianggap berharga. Lah apa mungkin kalau digambarkan dengan zaman sekarang itu seperti di Dubai itu ada ATM khusus emas ya? Saya nggak ngerti ya, apakah ini kalau misalkan masukkan kartu apa yang keluar di kelontang itu ada emas batangan di sini ya? Mungkin saja seperti itu. Jadi mungkin kalau di Dubai alah uang kertas ATM ya biasa. Sing luar biasa iki lho, ATM gold, ATM emas. Benar-benar yang keluar adalah koin emas dan emas batangan. Ya, ini luar biasa kan. Mungkin ini kalau kita lihat Dubai kita bisa geleng-geleng kepala. Kok ya bisa gitu ya kayak gitu ya. Ada ATM emas batangan gitu ya. Mungkin pada saat zaman yang sama orang juga dibuat geleng-geleng kepala gitu ya. Dengan adanya apa namanya kekuasaan Salomo yang perak dianggap gak ono argoni, gak ada harga. Nah, Salomo walaupun kaya itu tidak cuma kaya ya, tetapi selain daripada kaya, Salomo ini memiliki otak yang berisi. Artinya dia itu memiliki hikmat. Saudara perhatikan, lihat ya. Perhatikan ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi. Dalam apa? Dalam hal kekayaan dan hikmat. Dalam hal apa? Kekayaan dan hikmat. Jadi seluruh bumi itu berikhtiar bahwa Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Jadi seluruh bumi ini menjadikan Salomo itu sebagai patokan. Saudara, ini luar biasa. Jadi pribadi Salomo itu tidak hanya dikenal sebagai pribadi yang kaya, tetapi juga memiliki hikmat dan menjadi panutan bagi kerajaan yang ditaklukkannya. Saudara, kalau misalkan jadi kebencian bagi kerajaan yang ditaklukkan itu wajar. Karena orang pada dasarnya tidak senang dijajah. Terus kemudian Salomo ujuk-ujuk datang, terus kemudian menjajah, misalkan seperti itu, menguasai daerahnya, pasti orang tidak senang. Tapi ini anehnya, semua raja itu yang membayar upeti kepadanya, itu tidak keberatan, bahkan berikhtiar untuk menghadap Salomo di ayat 24. Artinya menjadikan Salomo itu sebagai panutan. Kenapa? Karena Salomo ini tidak cuma sekadar untuk menguasai, tapi Salomo ini di dalam menjalankan pemerintahnya, itu menaruh hikmat Allah yang luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik ya. Salomo itu menyaksikan hikmatnya, jadi hikmat Salomo itu sangat-sangat terkenal sekali. Nah, hikmat ini bukan dari diri Salomo, tapi yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Saudara, sebagai refleksi ya, apakah Anda memiliki kesadaran bahwa kepandaian yang saudara miliki ini semuanya berasal dari Tuhan? Kira-kira punya kesadaran gitu nggak? Ataukah saudara masih cukup arogan sehingga pikiran Anda atau Anda tuh tidak secara sadar itu berpikir bahwa kepandaian Anda itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari diri Anda sendiri. Apakah Anda masih memiliki pemikiran yang seperti itu? Kalau masih memiliki pemikiran seperti itu, berarti saudara tidak memiliki kesadaran sama seperti Salomo. Karena Salomo ini benar-benar sadar bahwa hikmat yang dia miliki, hikmat yang dikagumi oleh semua orang itu loh, itu tuh ditaruh Allah di dalam hatinya. Bukan milik dia, tetapi ditaruh Allah di dalam hatinya. Ngerti ya, saudara-saudara ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kekayaan dan tingkat kesejahteraan yang sangat mewah. Saudara mereka datang, ini raja-raja ya tadi yang mengagumi Salomo itu ya. Terus membawa persembahan. Persembahan itu apa sih? Barang perak, barang emas, pakaian, senjata, rempah, kuda, bakal. Begitulah tahun demi tahun. Jadi mereka itu tidak sayang untuk mempersembahkan barang-barang berharga kepada Salomo. Ini adalah bukti bahwa mereka itu sangat memberikan penghargaan kepada Salomo karena hikmatnya yang luar biasa. Saudara, kalau kita lihat di sini, kira-kira saudara itu dihargai itu berdasarkan apa? Karena kalau ini Salomo dihargai berdasarkan karena Salomo memiliki hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya ada banyak orang menghargai dia dengan memberikan barang-barang. Nah, kalau mereka tidak merasa sayang untuk mempersembahkan upeti kepada Salomo, demi untuk belajar dari hikmat Salomo yang luar biasa itu,
Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita mau seturut dengan kehendak Tuhan? Mau mentaati segala perintah-perintahnya? Mau menjadi saksi hidup bagi kerajaan Allah? Karena dengan kita menjadi saksi, dengan kita memperlihatkan daripada karunia Tuhan kepada kita ke apa namanya, supaya orang lain, supaya orang dunia itu melihat kita, itu luar biasa utamanya. Sehingga mereka nanti bertanya, kok bisa ya kamu sepandai itu misalkan? Kok bisa ya kamu mikir secemerlang itu? Kok bisa ya kamu sekreatif itu? Kalau kita orang yang rendah hati, maka kita akan berkata bahwa karena Tuhanlah yang memakai hamba ini, hamba yang sederhana ini, untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Saudara, ketika kita menerima pujian dari orang lain, kita pun juga mengembalikan pujian itu kepada Tuhan. Itu berarti memberikan kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan orang yang tidak mengenal Tuhan, itu jadi kenal Tuhan. Kan mau nggak mau kita ngomong, oh bukan aku. Pasti mereka tanya, siapa yang membuat engkau pandai? Maka kita mulai bersaksi bahwa Tuhan Yesuslah yang membuat segala hikmat ini turun ke dalam hidupku. Dan yang sekarang ini engkau kagumi. Jadi nama Tuhan tetap ditinggikan ketika orang lain pengen memuji kita. Jangan sampai kemuliaan Tuhan itu kita rebut atau kita rampas. Ya, perak seperti batu dan kayu ara seperti pohon ara. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jadi barang berharga seperti perak dianggap sesuatu yang biasa di zaman Salomo. Saudara bayangkan perak, batu, kayu aras ini seperti pohon ara ini ya. Itu padahal kan barang-barang berharga. Jadi barang-barang yang berharga tadi seperti pohon perak, seperti pohon ara, perak, batu, aras itu ya. Itu tuh dianggap biasa. Saat zamannya Salomo itu dianggap biasa. Di zaman bukan Salomo itu, waduh perak, kayu aras, itu berharga semua. Tapi begitu zamannya Salomo dianggap biasa, karena apa? Yang dianggap luar biasa itu cuma emas tok. Itu loh. Cuma emas saja yang dianggap luar biasa. Bayangkan, kalau misalkan seperti itu, waduh, luar biasa bukan? Jadi barang-barang yang berharga di masa sekarang ini dianggap biasa zaman Salomo. Tak ngerti ya. Ayat 29. Ini sebuah kendaraan yang sangat mewah yang dimiliki Salomo ya. Saudara, sebuah kereta yang didatangkan dari Mizraim berharga sampai 600 sikal perak. Nah, 600 sikal perak itu gini ya. Satu sikal tadi kan sudah tahu ya, 11,4 gram. Tapi, ini sekarang perak bukan emas. Tadi kan emas. Emas kan berarti dikali 1 juta. Karena 1 gram sama dengan 1 juta. Nah, ini ketika renungan harian ini ditulis, 1 gram perak itu 9.654 rupiah. Jadi tinggal kita kalikan 11,4 gram, sehingga 1 sikal itu sama dengan cuma 110.000 rupiah. Kalau 600 sikal, itu artinya 600, 1 sikalnya kan 110.000 rupiah. Jadi 66 juta. Harga kereta. Lumayan mahal ini. Harga kereta 66 juta. Nah, kudane seharga 150 sikal atau 16,5 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kudane pasti yang narik kereta gak cuma satu ya. Cuma di sini gak disebutnya kudane berapa, ya. Saudara, dengan segala kekayaan ya toh, kayaknya sudah bisa dibayangkan ya. Bisa bayari orang 4,5 stadion nonton Piala Dunia. Bisa membelikan tiket 4.500 kali Jakarta, Amsterdam naik first class, ya toh, yang harganya 80 juta, sebanyak 5 orang bolak-balik selama 4.500 kali. Dalam 1 bulan, luar biasa bukan? Ya kekayaannya modelnya itu kayak gitu tuh, ya. Jadi kekayaan bisa membuat orang itu berbuat banyak. Dan lebih untuk Tuhan, yes. Tetapi kekayaan juga bisa membuat orang itu terjerumus dalam dosa yang menakutkan. Saudara, Salomo ini dalam hal ini menggunakan kekayaannya itu untuk membangun bait Allah. Ya, dalam hal ini dia pandai menggunakan sumber daya yang ada. Yang saudara perlu tahu, Salomo itu tidak jatuh
ke dalam dosa kekayaan. Enggak. Salomo itu jatuh ke dalam dosa yang bukan disebabkan karena dia kaya atau sombong, karena dia pandai. Tetapi Salomo jatuh karena terlalu banyak berinteraksi dengan wanita kafir, sehingga mentoleransi kebudayaan mereka yang bertentangan dengan firman Tuhan, terutama di dalam hal menyembah patung. Ya, mungkin Salomo ini pengen menyenangkan hati wanitanya, ya hatinya lulu, pengen mencintai wanitanya, sehingga para wanita-wanitanya ini diperbolehkan untuk membawa patung masing-masing. Nah, ini adalah membawa titik kejatuhan daripada seorang Salomo. Jadi perhatikanlah di mana titik lemah Anda dan jauhilah titik lemah tersebut. Karena Anda tahu ketika Anda dekat dengan titik lemah tersebut, maka Anda akan jatuh ke dalam dosa dan Anda tidak akan menjadi berkat. Dalam hal ini, Salomo sama sekali tidak mata duitan. Dia jatuhnya titik lemahnya pada wanita. Tapi Salomo karena tidak memiliki ketamakan di dalam hal harta benda, maka Tuhan mengaruniakan kekayaan yang begitu hebat. Saudara ini perhatikan baik-baik ya. Ketika Anda tidak memiliki kerentanan untuk jatuh dalam dosa, contoh misalnya kekayaan, malah Tuhan akan kasih Anda kepercayaan. Karena Tuhan tahu, ketika Anda diberi lebih untuk kekayaan, maka Anda tidak menggunakan harta benda itu untuk memenuhi hawa nafsu Anda, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, dari kesimpulan ini, mari kita lihat bahwa jangan-jangan selama ini Tuhan mungkin belum mengaruniakan kekayaan pada diri kita, karena Tuhan tahu kita itu sangat rentan sekali untuk jatuh ke dalam dosa ketika memiliki banyak uang. Oke, kenalilah titik lemah saudara. Tuhan Yesus memberkati.